Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim, ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu bin kitabika. Rabbi Allahu ya karim wa tahirin mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan segala pujian yang tak terhingga. Dalam karomah hidayah dan petunjuknya bertemu lagi kita dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan channel YouTube kita Buya Pasaman Timur. Kupas tuntas demi keselamatan umat menuju ibadah yang hakiki kepada Allah, berderajat hendak dan pantas untuk dijalankan. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan tauhid diri kita kepada Allah, di dalam bertauhid kepada Allah ada hal-hal yang wajib kita pahami. Kenapa diutamakan tauhid ini dalam rukun Islam yang pertama? Hakikatnya adalah mengutamakan keumatan di dalam keagamaan menuju Tuhan. Kalau agama yang diutamakan dan umatnya yang dibelakangkan, apakah Islam ini bukan agama kodrat? Islam ini adalah agama kodrat. Dalam pemahaman ketuhanan sangat dituntut kebenaran tauhidnya. Sangat dituntut kebenaran bertauhid diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangankan bertauhid, jiwa bertuhan aja tidak punya. Merindukan Tuhan aja nggak pernah. Dan tidak gelisah hidup tanpa Tuhan. Dan punya ketegaan melihat keluarga. Kalau bapaknya sudah pasti neraka karena tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, tapi kita masih merasa nyaman. Ini yang salah di mana? Apanya yang menjadi suatu kesalahan? Kenapa kita tidak memahami beban yang akan kita hadapi ke depannya? Apa beban? Inna lillahi. Ini yang menentukan perjalanan seorang imam yang diikuti oleh jamaah yang ada dalam hidup ini, yaitu makmum terutama di dalam rumah tangga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam pertemuan ini saya akan berbagi wawasan tentang hakikat qadim. Kenapa hakikat qadim ini selalu menjadi batu kesandung, batu penyandung dari pengamal-pengamal jalan kepada Allah?
Apa sebetulnya hakikat kadim ini? Mengkadimkan itu dilarang dalam hukum amaliyah karena kita takut kadim ini bersifat prasangka. Kalau kita tidak punya kemampuan wawasan di dalam kodrat sebuah kekadiman Allah atau mengkadimkan, nah kita harus teliti sekali di dalam pekerjaan memastikan sebetulnya apa hakikatnya kadim itu. Memang ada suatu hikayat di dalam surat An-Nas itu, manusia itu diragukan, dikhawatirkan dia memiliki keraguan-raguan, dikhawatirkan memiliki kelemahan dalam bertuhan ilahin nas, dikhawatirkan sifat keumatannya melebihi daripada sifat ketuhanan di dalam dirinya, minal jinnati wan nas. Maka disinilah kita berbenah kembali. Pertanyaannya, siapa yang menguasai dirimu yang sebenarnya sehingga menjadi begini? Apa yang menguasaimu di dunia ini? Nah, inilah Rabbin nas. Dan ini perlu pembenahan yang lebih sempurna. Kalau hanya kita membaca surat An-Nas tapi tidak menjadi kitab diri yang menjadi pedoman 24 jam, tataan Rabbin nas, al-malikin nas wal ilahin nas, bagaimana Rabb menguasai dan bangkit menjadi Tuhan dalam diri. Allah memang Tuhan, tapi belum tentu Tuhan dalam dirimu. Inilah yang menjadi pokok kajian tadi. Inilah puncak kebenaran syahadat yang ditampang di depan awalnya rukun Islam. Ini butuh kepastian. Tafrid berhubungan, butuh kepastian. Tajrid merasakan, butuh kepastian. Tafrid tajrid butuh mengalami, butuh kepastian. Kalau tidak nyata berhubungan, tidak nyata merasakan dan tidak mengalami apa-apa, berarti tajalli Allah di dalam dirinya hanya sebuah ukiran, bukan kenyataan. Apapun yang kita sampaikan kalau tidak qudrat wa iradat alal ilmu, tidak nyata kekuatan Allah yang berkehendak berwujud ilmu, apa hak menerima pemahaman? Apa hak kajian? Jangan-jangan kajian jatuh menjadi amalan batil. Kenapa? Yang memberi enggak tahu siapa dia, yang diberikan enggak tahu wujud yang diberikan, yang menerima asal menerima. Mana ijab qabul itu? Inilah persoalannya. Tidak sampainya amanah Allah karena manusia tidak memahami hakikat Allah. Apa hakikat Allah? Adalah manusia yang tidak dipahami oleh makhluk lain asal usulnya. Dan kesempatan derajat ini tidak dimuliakan, dan kita tidak pernah mengkaji kodrat diri yang sebenarnya. Begitu juga kita. Kenapa ada marifatur kadim? Kenapa kepastian itu diminta oleh Allah? Bagaimana mentajalikan kadim itu? Kadim itu adalah pasti. Pasti dalam terlihat, pasti dalam terasa, dan pasti dalam mengamalkan. Pasti mengalami. Nah, kalau kodrat-kodrat kepastian kadim itu jatuh ke dalam kodrat yang tidak terlihat, ini namanya takhbur. Inilah namanya takhabur. Ini yang tidak disukai oleh Allah. Tapi kalau khadim itu setelah kita kaji dari wujud dan mawujud dalam kepastian, disinilah terbentuknya kalimat kadim, karena khadim itu adalah nyata bagi diri kita. Kenyataan Allah bagi diri agar tidak berpindah dalam kenyataan akal dan nafsu, maka kita kaji dalam kodrat iradat bermuncul berwujud ilmu.
Nah inilah kalau kita sudah bisa melihat susunan diri ini sampai nyata, inilah asal usul daripada perjalanan kata-kata kadim. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bagaimana cara kita mendapatkan kadim itu yang dibenarkan oleh Allah? Ingat, mulut ini sama kayak kita bicara nih. Kalau kita bicara dalam batin untuk batin dan menuju wujud batin, mabrur namanya. Tapi kalau itu kajiannya sudah sampai ke mulut, takbur. Takabur. Tapi kalau dia di dalam mabrur, nah inilah yang boleh, yang sah. Nah, sama dengan kadim tadi, perbedaannya posisinya terbalik. Kalau kadim ini boleh dikatakan kadim, tapi dalam bentuk pandangan dan rasa, tidak dalam bentuk ucapan. Kalau marifat dan betul kadimnya, jelas wujud rasanya, maujudnya, nyata bagimu, itu yang dikatakan kadim. Yaitu sesuatu kodrat yang tidak terlihat tapi sudah bisa nyata bagimu. Dan itu pun menjadi rahasia Allah yang tidak boleh disampaikan. Nah kita contohkan susunan kodrat diri kita. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur haknya Allah. Nur kadim, Allah kadim. Ini bahasa hadits qudsi. Nah ini susunannya. Nah bagaimana kita melihat? Kalau itu diucapkan, itu dosa. Tidak boleh. Tetapi itu ditajalikan di dalam diri, maka itu yang sah. Bahkan itu yang menghilangkan keraguan-raguan. Yuwaswisu fi sudurinas. Kalau memang tajalli kodratnya itu sudah nyata. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur hak Allah. Nur kadim, Allah kadim. Nah ini kalau sudah bisa kita melihat tataan daripada perjalanan kajian tadi, maka mabrurlah dia di dalam diri, maka takaburlah kalau diucapkan. Inilah yang menjadi sir. Tetapi kalau perbuatan itu nyata dan nyata dalam mata batinmu, kekadiman Allah akan menyatakan wujudnya. Maka maujudullah itu adalah kadim pada sifatnya Allah. Jadi hati-hati di dalam memahami suatu makrifat. Menjadikan tanpa bekerjanya mata batin kita menyaksikan kejadian itu, maka ini yang dikatakan takabur. Nah, tidak boleh. Tapi kalau sudah kita mentajalikan kodrat itu, Nurullah, mana yang dikatakan Nurullah adalah zatnya diri rohani bagi kita. Nur Muhammad adalah kodrat daripada Adam, sir daripada diri kita, nurani bagi jasad kita. Itu dinamakan maujudnya Nur Muhammad. Jadi Nurullah, zatnya Allah, Nur Muhammad adalah nuraninya pada diri Adam. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur hak Allah. Berarti nur hak itu adalah al-haqullah, lenyap, hilang. Nah, al-haqullah adalah diri halus. Berarti Nur Muhammad dengan Nurullah tadi hilang, masuk ke dalam nur haknya Allah. Nanti barulah nur kadim. Nah disinilah pasti dan kadimnya al-haqullah, nur kadim. Barulah membuka mata, lihatlah maujudnya, zahirnya Allah. Karena al-haq itu adalah diri batin bagi sifat Allah, bersifat batin Allah pada rohani. Nur kadim, Allah kadim. Alif lam lam ha. Alifnya lam rohani, lam jasmani. Ha adalah af'al, nyata setelah maujudullah berupa suatu rupa diri. Berkodrat Allah pada bentuk Muhammad, berupa-rupa Allah pada wajahnya Adam. Disinilah lembaganya Allah
kodratnya Muhammad, rupanya pada Adam. Disinilah yang dinamakan insan. Itu boleh kita melihat perjalanan tauhid usuluddin itu dalam diri, tapi tidak boleh diucapkan, melainkan 4 batin Allah, mulai napas, tanapas, ampas, nupus, itu boleh menatap itu dan menjadikan, tidak boleh melalui batin ma'rifat. Ingat itu, bertajalinya napas, tanapas, ampas, nupus di dalam kejadian maujudullah bersifat kadim pada diri. Inilah yang dikatakan dengan haqqullah. Inilah yang al-haq, kebenarannya Allah yang tertinggi, yaitu kehadiran manusia dalam bentuk kodrat dan sifat Allah nyata. Nur kadim, Allah kadim, itulah hakikat kadim. Tapi kalau kita tidak mampu memperlihatkan atau melihat sebelum Allah buka tajalinya sampai pasti dan nyata, maka tidak boleh dalam bentuk penyampaian sifat kekadiman. Ini banyaklah penyalahgunaan ini di pencari-pencari ahli ma'rifat yang lain. Ini banyak pemahaman ini dikadimkan dalam bentuk pemahaman manusia. Ini yang harus hati-hati. Tidak ada sifat kadim jatuh ke tangan manusia. Tidak ada sifat kadim jatuh ke tangan manusia, melainkan sifat Allah kadim dalam diri manusia. Ini jangan diputarbalikkan kenebisannya kamu bicara. Ini para ahli marifat. Saya ingatkan. Sebagai guru mursyid saya ingatkan. Ingat selamatan umat. Ingat keselamatan umat di mata Allah. Kenapa? Kata Allah, ada orang hidup di matamu, tapi mati di mataku. Tapi mungkin bisa jadi orang yang sudah mati di matamu, tapi hidup di mataku. Inilah yang harus dijaga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dengan hakikat kadim ini, bagaimana yang dikatakan kadim, mudah-mudahan para hadirin kaum muslimin dan muslimat tidak tergelincir lagi dalam pemahaman. Kalau memang tidak bisa melihat kodratnya sampai mewujudnya anda sendiri, ente sendiri yang menjadi pendapatan haknya Allah, ente sendiri yang menemui kodratnya Allah pada diri, dan nyata ente mengalami, nyata ente merasakan, maka nyatalah pengakuanmu. Inilah yang dikatakan khadim. Tapi kalau masih dalam pemahaman sebuah cerita, belum bertajali kodrat dalam diri, maka tidak boleh kadim ini menjadi pegangan kata. Hati-hati. Allah memang sangat menuju kemabruran, tapi kita jangan menuju kekufuran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah dengan adanya pemahaman tentang hakikat kadim, mudah-mudahan kita semua terjaga dari kebatilan. Mudah-mudahan kita terjaga dari pemahaman kafir sindik. Apa kafir sindik? Kekafiran yang akan dialami oleh rohani kita karena ketidaktahuan. Nah ini hati-hati, karena kafir dikatakan syirik kubro itu ke dalam, syirik sukro itu keluar. Kenapa? Apabila pemahaman mempersekutukan itu ke dalam diri, atau kesalahan itu ke dalam diri, sifat kubronya besar, sifat kesalahannya tinggi dan besar. Maka insyaallah dengan adanya tayangan daripada majelis kita ini YouTube Buya Pasaman Timur, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman kita dan menjaga dan membentengi kita dari pemahaman-pemahaman yang akan menyesatkan, yang akan membawa kita tergelincir
di jalan Allah. Ingat, jalan Allah itu sangat licin. Ke kanan kita jatuh bernama syirik, ke kiri kita jatuh bernama sihir. Inilah, hati-hati, maka carilah mursyidmu. Sesungguhnya Amirul Mukminmu yang akan menyelamatkan. Tunjuklah ahli dirimu, amir dirimu, mursyid dirimu. Banyak mursyid tapi belum tentu mursyid dirimu. Rasakan dan tanya hatimu. Insya Allah kamu akan selamat jamaah. Para hadirin, ante semua, insya Allah mari kita cari kebenaran. Jangan kita cari ilmu yang banyak. Hati-hati, kita disuruh sahadat-sahadah ahad, menghimpun kembali menjadi satu, bukan mencari ilmu yang banyak menjadi mekar. Jangan salah tauhid. Insya Allah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.